Mama, Mama, di manakah kau berada? Ini bukan sinetron ataupun Hachi. Hari ini karena kangen banget jalan-jalan dan terbang, kita awali dulu pelajaran kita dengan yang satu ini. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain speaking. Just about ready to. Coklatnya lezat banget. Oke, hari ini saya mau ngajak kalian pergi ke Tokyo, Jepang dengan menggunakan Malaysian Airlines. Dan yang satu lagi yang bikin saya senang adalah because this is my first time untuk mengendarai, bukan deng, untuk menumpangi pesawat jumbo jet terbesar yaitu Airbus A380 yang dari dulu saya mau naik, akhirnya naik juga. Dulu pesawat yang tingkat. Nah, jadi untuk kesananya kita transit dulu di Kuala Lumpur. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Oke, let's go. Kita berangkat ke Jepang, tapi ini merupakan perjalanan panjang. Kenapa panjang? Karena ya kita harus transit dulu di Kuala Lumpur selama 1,5 jam. Dan kita menaiki pesawat Malaysia Airlines. Dan penerbangan itu kita tempuh kurang lebih 1 jam 45 menit. Di sini saya mau kasih lihat seat configuration. Nah, ini seat ini seats configuration di bisnis. Namun pada kesempatan kali ini saya nggak duduk di situ, kita duduk. Hai Miss, nah, ramah kan semuanya kan? Kita duduk di bangku economy class dan beruntungnya mulai dari Jakarta sampai Jepang nanti saya mendapatkan kursi yang terbaik. Oke, ini kursi saya 10F, tepat di jendela biar nggak bengong. Nah, di sini saya mau kasih lihat perbedaan antara kursi pesawat yang berjarak pendek atau waktu tempuh pendek dengan perbedaan kursi pesawat yang menempuh waktu perjalanan yang panjang. Ntar kita lihat ya.
Ladies and gentlemen, fasten your seatbelt and off we go. Di perjalanan kita dari Bandar Udara di Cengkareng, Tangerang, Banten menuju KLIA Sepang, Malaysia. Welcome to Malaysia. This is one of my favorite spot di KLIA, yaitu tempat para diecast pesawat berada. Dan di sini saya mau kasih lihat penampakan pesawat. Ini dia pesawat yang akan kita naiki, Airbus A380 dari Malaysia Airlines. Dari dulu saya pengen banget naik pesawat ini karena ini merupakan pesawat jumbo jet terbesar untuk penumpang, ya. Dan di sini pesawat ini mempunyai 3 bagian. Untuk bagian bawah merupakan tempat kargo, sementara bagian tengah dan bagian atas itu untuk penumpang. Ini adalah kursi konfigurasi dari first class, terdiri dari 121 seat configuration on the first class di Malaysia Airlines. Dan berikutnya adalah konfigurasi untuk business class. Konfigurasinya adalah 222. Nah, nyaman kan? Dan berikutnya adalah konfigurasi untuk economy class dengan konfigurasi 343. Nah, tahun lalu ini untuk ke Jepang selalu ramai ya, nggak pernah nggak ramai, bisa kita lihat di sini. Dan beruntungnya saya dalam penerbangan ini mendapatkan kursi terbaik, yaitu dengan kursi extra legroom. Dan tidak ada orang di samping-sampingnya. Yang beruntung adalah biasanya untuk mendapatkan kursi ini dengan extra legroom, kita harus membayar sekitar 55 sampai 200 ringgit Malaysia, hitung sendiri ya. Tapi untuk penerbangan kali ini saya mendapatkan for free. Lihat tuh, di sampingnya nggak ada orang kan? Enjoy the flight. To any member of the crew, thank you.
apa you punya you beli meh? Tengok. Oh, tengok. You keep the card as well. Yeah. Ianya mestilah disimpan dengan rapi supaya tidak bergerak. Pastikan tiada barang di ruang hadapan tempat duduk anda. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan. Saya termasuk orang yang suka beser alias sering ke kamar mandi. So, let's do the quick lavatory check. This flight MH88 is now bound for Narita. Ladies and gentlemen, kindly switch off all your electronic devices and remove them from the in-seat power supply. Thank you.
upstairs. Where is the stairs to go up? Over there. Thank you, ma'am. Excuse me. Ladies and gentlemen, we have landed at the Narita International Airport. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. To be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure you do not leave any of your personal items behind. You may use your mobile phones after the seatbelt sign is switched off. It is 4 minutes past 7 in the morning, Sunday, 28th of April, and the ground temperature is 9 degrees Celsius. Captain Ahmad Lela and the rest of the crew would like to thank you for choosing Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. We look forward to seeing you again, and thank you for observing the smoking restriction. Till then, goodbye. Thank you, sir. Thank you. Apa lagi? Thank you.
Oke, ini yang ketiga kalinya saya mendarat di Narita International Airport. Kita lihat sekelilingnya ya. Kalau di Jepang itu semuanya dibuat menjadi lebih mudah dan nyaman. Contohnya nih, di eskalatornya, di ujung kita ada peringatan, dengerin deh. Keren ya. Nah, kenapa sih saya sering pergi ke Jepang? Karena istri saya tinggal di Jepang. Ya, jadi setelah menikah saya lebih sering berkunjung ke Jepang karena istri saya tinggal di Tokyo. Banyak kejadian sih, banyak kisah juga selama kita hidup sementara berpisah ini. Namun ini merupakan yang terakhir kalinya saya untuk mengunjungi istri saya di Jepang. Loh, kenapa? Karena akhirnya dia memutuskan untuk pindah bersama saya di Indonesia. Padahal dia sudah mendapatkan gelar master dan juga pendidikan doktornya, mendapatkan beasiswa di Jepang, dan juga dia sudah bekerja lama di Jepang. Namun dia memutuskan untuk pindah dan hidup bersama saya. Sweet ya. Please subscribe my channel and I will give you my stories. Baby, take my hand. I wanna be your husband, 'cause I'm your Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance. I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Check mic, check one, check mic, check mic. Wow. Oke, sekarang waktunya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Kita akan belajar tentang hari ini tentang teknik penilaian AMDAL, bagaimana kita menilai dan menganalisis suatu dampak lingkungan. Oke. Pertama yang harus kita tahu adalah dokumen AMDAL ya. Dokumen AMDAL adalah terdiri dari 5 dokumen penting. Yang pertama adalah kerangka acuan AMDAL yang disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan AMDAL. Nah, ini disusun sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan. Dan yang kedua adalah AMDAL ya, analisis dampak lingkungan. Dokumen ini ya memuat studi ya, AMDAL dokumen ini memuat studi dampak lingkungan. Aduh, hujan lagi, suaranya nggak kedengeran ntar. Oke, yang ketiga ya, ada RKL. RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dokumen keempat yaitu RPL, yaitu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak bencana dan penting akibat dari rencana atau usaha kegiatan tersebut. Yang kelima tentunya adalah yang terakhir, ringkasan. Kita harus meringkas ya. Ringkasan eksekutif atau executive summary ya, memuat ringkasan dokumen AMDAL, RKL dan juga RPL. Nah, teknik penilaiannya kayak gimana sih? Oke, teknik penilaiannya ada 2, uji administrasi dan juga uji mutu. Kalau uji administrasi yang kita uji adalah uji fase kegiatan proyek. Jadi fase tahapannya seperti apa. Uji mutu ada beberapa aspek yang akan kita lakukan, yaitu pertama aspek keharusan, aspek konsistensi, aspek relevansi dan juga ke aspek kedalaman. Oke, kita masuk ke uji administrasi. Kayak apa sih ya? Uji administrasi ada beberapa dalam uji administrasi ada beberapa yang diuji, antara lain ya dalam kerangka acuan AMDAL. Yang pertama perizinan yang sesuai, tentunya sesuai dengan RK ya. Yang kedua surat keputusan atau dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin lokasi peta terkait ya. Peta terkait apa sih? Yang pertama tata ruang, tata guna lahan, rencana lokasi, topografi atau geologi ya, batas wilayah studi, dan yang keenam adalah rencana lokasi pengambilan sampel ya. Terus dalam kerangka acuan juga yang ketiga harus ada CV, penyusun AMDAL dan lain-lain, siapa, tergantung RK-nya dan aturan dari KPA-nya. Nah, yang berikutnya adalah uji fase kegiatan proyek
ya, uji fase kegiatan proyek. Ujinya apa? Antara lain adalah tahapan proyek. Nah, tahapan proyek harus kita ketahui nih. Tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, ya, tahapan operasi, tahapan pasca operasi, ya. Lalu juga ada kajian alternatif. Alternatif apa yang bisa kita ambil, ya? Ada alternatif lokasi proyek. Jika proyek lokasinya yang satu nggak bisa, ya kita bisa pindahkan ke tempat lain. Ada jalurnya, jalur-jalur pipa, jalur transmisi atau akses jalan masuk, fasilitas pendukung dan lain-lain. Ada juga alternatif teknologi nih, ya. Teknologi apa yang digunakan? Ada alternatif prosesnya. Kalau nggak bisa yang satu, proses apa lagi? Kapasitas produksi dan lain-lain. Dan juga pastinya kita harus ada alternatif bahan baku. Kalau misalnya bahan baku yang kita pakai yang sekarang nggak bisa atau habis, kita harus bisa menggunakan bahan baku yang lainnya. Baik, kita masuk ke dalam uji mutu, ya. Uji mutu, aspek keharusan yaitu kesesuaian dengan pedoman teknis atau peraturan dan bahan baku. Oke, contohnya sistematika kerangka acuan AMDAL, ya, apakah telah sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006 seperti pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi dan juga pelaksana studi. Oke, berikutnya adalah kita mengetahui aspek konsistensi. Contohnya apa? Contohnya jenis dampak hipotesis dengan satu, menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data. Yang kedua, skala kualitas lingkungan. Yang ketiga, metode perakiraan kualitas lingkungan yang akan datang. Seperti apa metodenya? Berikutnya adalah aspek relevansi. Aspek relevansi pelingkupannya adalah relevansi antara jenis dampak dan dengan jenis kegiatan. Contoh metodenya adalah metode referensi. Untuk metodenya ada relevansi nih antara metode pengambilan data, analisis data, dan juga jenis dampaknya. Untuk kedalaman, ya, ada aspek kedalaman nih. Aspek kedalaman pada metode perkiraan besar atau pentingnya dampak. Yang pertama, ya, metode yang digunakan apakah menggunakan metode formal atau analogi. Jadi kita harus tahu nih, metode dampak yang digunakan kita pakai yang formal atau pakai analogi seperti apa, ya. Yang kedua, apakah ada simulasi pemodelan, ya, dalam aspek kedalaman ini. Yang ketiga, skala kualitas lingkungan, apakah ada referensi bakunya. Kita jadi harus tahu skalanya ini baku atau tidak. Dan yang keempat, kepentingan dampak, apakah komprehensif atau tidak. Oke, lingkup adalah lingkup RK dan alternatif, lingkup RAA. Masuk aja, nanti saya cut. Ya. Sekarang kita mempelajari tentang sistematika kajian analisis AMDAL, ya. Yang pertama terdiri dari pendahuluan, ya. Kita menulisnya ini seperti menulis suatu metode ilmiah, ya. Pertama pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan manfaat dan juga peraturan. Yang kedua ruang lingkup, ya. Ruang lingkup terdiri dari lingkup RK dan juga alternatif, lingkup RLA, pelingkupan, proses dan hasil seperti dampak hipotesisnya atau batasan wilayah, ya. Yang ketiga ada metode studi, ya. Metodologinya seperti apa? Metode studi yang terdiri pengumpulan data dan analisis data. Yang kedua perakiraan dampak penting dan juga evaluasi dampak penting. Yang keempat pelaksananya seperti apa, ya. Pelaksanaan seperti pemrakarsa, penyusunan, biaya studi dan waktunya berapa lama, dan yang terakhir tentunya ada daftar pustaka. Oke, nah untuk sistematika kajian AMDAL, ya, untuk lampirannya apa aja sih? Lampirannya adalah perizinan terkait, penjelasan rinci sebuah proses pelingkupan, pengumuman studi AMDAL, butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat, ya, pengolahan data hasil konsultasi, foto-foto, rona lingkungan hidup dan lain-lain, ya. Lampiran juga harus melampirkan CV personil penyusun AMDAL dan surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar sudah melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai serta kopi sertifikat pelatihan AMDAL. Jadi dia harus punya sertifikasi tentang AMDAL, ya. Dan juga tentunya ada peta yang terdiri dari lokasi, rencana pengambilan sampel dan lainnya. Oke, untuk tugas, ya. Silahkan cari sistematika kerangka acuan AMDAL berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006. Oh, ketarik. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang manajemen teknik. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah
Tunggu saya cari dulu. Oh ya, one planning atau perencanaan. Planning itu ya kita baik pada episode yang kemarin Oke, baik. Kemarin kita sudah mempelajari apa arti POEC ya. Planning, organizing, actuating, dan juga controlling ya. Bagaimana agar apa yang kita rencanakan dalam organisasi tersebut kita bisa manage dengan baik ya. Sekarang saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai POEC. Oke. POEC pengertiannya ya atau planning adalah memilih sekumpulan kegiatan atau pemutusan ya selanjutnya yang harus dilakukan kapan, bagaimana, dan oleh siapa ya. Salah satu aspek dari perencanaan yaitu decision making ya, bagaimana kita melakukan planning. Dalam tahapan planning itu ada 4 tahap. Oke, 4 tahapnya adalah 1. Menetapkan tujuan. Tahap yang kedua adalah merumuskan keadaan sekarang seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasikan kemudahan dan juga hambatannya. Yang keempat, baru mengembangkan kegiatan agar kegiatan itu bisa sampai pada tujuan. Jadi 4 tahapan itu harus kita pelajari, harus kita ketahui. Oke, yang pertama ya, saya akan lebih jelaskan lagi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, dimulai dari keputusan-keputusan. Oke, dimulai dari keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahapan ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan, ya, data statistik yang diperoleh melalui komunikasi antar sesama anggota. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan segala kemudahan dan juga hambatan. Nah, sini kita akan mengidentifikasikan apa sih kekuatan kita dalam melakukan kegiatan ini, ya, dan apa kelemahannya. Jadi kita bisa terukur. Oke, yang berikutnya yaitu ya tahapan keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Ya, seperti pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif terbaik dan yang paling memuaskan apa. Dari manfaat planning ini ada 4. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Pasti setiap hari perubahan-perubahan itu ada, jadi harus kita update. Ya, yang kedua membantu kristalisasi kesesuaian masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan Anda para manajer memahami keseluruhan gambar operasi lebih jelas. Dan yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab jadi lebih cepat. Oke, yang kelima ada tambahan nih, memberikan cara pemberian perintah ya. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah dan operasi untuk memudahkan dalam menyajukan koordinasi antara berbagai organisasi ya. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, tentunya membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang kesembilan, tentunya hemat waktu, usaha, dan dana. Ada kelemahan dari perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, cenderung menunda ya kegiatan. Yang ketiga, terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif kadang-kadang. Kalau sudah planning nggak bisa inisiatif ya, kita berkembang lah ya kan, karena saya pernah bilang di kelas bahwa manajemen adalah seni, so kita harus kembangkan dengan baik. Kadang-kadang hasil yang paling baik dianggap kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Dan juga ada rencana, pasti ada rencana dan lain-lain. Nah, kita lihat gambar ini. Mulai dari misi, tujuan, dan rencana strategis kita ada. Lalu kita harus membagi dua, rencana sekali pakai dan juga ada rencana tetap. Kalau rencana tetapnya adalah rencana tetap adalah kebijaksanaan, prosedur, metode, dan standar serta peraturan. Ada perubahan ya, atau rencana sekali pakai, program ya, proyek ditentukan dengan anggaran. Oke, yang berikutnya organizing ya. Organizing bagaimana kita mengorganisasikan ya, proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya ya. Aspek proses
penyusunan struktur ada dua, departementalisasi atau pembagian kerja. Kalau yang departementalisasi ya itu pengelompokan kerja. Kalau pembagian kerja itu perincian tugas-tugas pelaksanaannya. Oke, pelaksanaan proses pengorganisasi yang sukses akan membuat organisasi dapat mencapai tujuannya ya yang tercermin dalam struktur organisasi ya. Jadi ketika Anda mau kegiatan Anda sukses harus ada beberapa pelaksanaan prosesnya. Yang pertama pembagian kerja, yang kedua departementalisasi, agak susah ya. Yang ketiga bagan organisasi formal, yang keempat rantai pengikat dan kesatuan perintah, yang kelima ya tingkatan-tingkatan hierarki manajemen, yang keenam saluran komunikasi, yang tujuh penggunaan penggunaan komite, yang kedelapan rentang manajemen dan kelompok-kelompok informasi yang tidak dapat dihindari. Nah, kita akan breakdown lagi ya. Untuk struktur organisasi, pasti kalian tahu struktur organisasi apa? Ya, yang terdiri ketua, bendahara, sekretaris dan lain-lain ya. Pengertian dari struktur organisasi adalah mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Yang kedua, untuk menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan-hubungan di posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab. Nah, faktor-faktor yang menentukan apa sih? Faktor-faktor yang utama yang menentukan perancangan struktur organisasi, yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Tiga, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ukuran dari organisasi. Nah, susunan unsur-unsur struktur organisasi ada apa aja? Yang pertama, spesialis pekerja ya. Jadi kita harus tahu nih, yang humas siapa, yang akan desain siapa yang akan mencari siapa yang akan mencari dana dan lain-lain ya. Yang kedua, standarisasi kegiatan. Kegiatan mau apa sih standarnya? Apa sih yang mau diambil? Seperti apa sih kesuksesan dari kegiatan tersebut? Yang ketiga, koordinasi kegiatan, koordinasi antar bagian ya, sentralisasi dan desentralisasi, dan juga ukuran satuan kerja ya. Nah, Anda pasti sudah pernah membuat bagan organisasi. Di sini saya akan memperkenalkan berbagai macam bagan organisasi ya. Bagan organisasi itu menggambarkan 5 aspek utama, yaitu pembagian kerja, manajer dan bawahan atau rantai perintah, tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan juga tingkat manajemen ya. Nah, kita lihat di sini ya, bentuk-bentuk bagannya ada bentuk piramida, ada bentuk vertikal ya, ada juga bentuk horizontal, ada juga bentuk lingkaran ya. Nah, ada yang saya akan mau kasih tahu kepada kalian, ada bentuk-bentuk departementalisasi ya. Yang pertama sesuai dengan fungsi ya, pemasaran, keuangan atau produksi, atau sesuai dengan produk atau jasa, mesin cuci, TV dan lain-lain. Wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, atau berdasarkan langganan, pedagang, eceran atau pemerintah ya. Proses atau peralatan, bisa departemen buat pemungkus ya, membungkus dan lain-lain. Ada juga waktu, pakai shift apa enggak kerjanya. Kalau misalnya 24 jam ada shift, berarti shift 1, shift 2, dan shift 3. Ada juga alfanumerikal, ada nomor telepon, dan juga proyek matriks pekerjaan konstruksi. Dan pembagian kerja. Nah, sekarang kita belajar tentang pembagian kerja. Pembagian kerja kita lihat tujuannya ya. Tujuan pembagian kerja untuk mencapai tujuan di mana individu tidak dapat mencapai sendiri atau sinergi. Yang kedua, tiang dasar perorganisasian dan adalah pembagian kerja. Oke. Sekarang kita lihat ya bagaimana koordinasi dan rentang manajemen ya, koordinasi dan rentang manajemen. Oke, koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satu satuan yang terpisah untuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efisien. Ya, rentan manajemen apa? Rentan manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Ya, nah rentang manajer bagaimana sih? Semakin besar jumlah rentangan maka semakin sulit untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Jadi ketika semakin ramping organisasi, kita akan semakin mudah untuk dikendalikan. Namun ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi kita. Nah, berapa sih rentang yang ideal? Ya, ada dua alasan sih rentang yang ideal. Kalau misalnya terlalu melebar, pasti tidak efisien. Kalau terlalu sempit, ya, manajer itu biasanya tidak digunakan secara sepenuhnya. Nah, ada hubungan antara rentang manajer dan rentang seluruh ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan
organisasi. Nah, kita lihat ini ada rumusnya ya. Semakin sempit rentan manajemen, maka strukturnya akan semakin tinggi. Kalau semakin lebar dia akan flat. Ya. Nah, kita lihat ini gambar-gambarnya nih. Tingkatan manajer, kalau 1 manajer begini, kalau 4 manajer begini. Oke. Dan saya akan membagi tentang wewenang dan delegasi. Tentunya dalam organisasi kita harus memberikan wewenang dan delegasi. Wewenang apa sih? Wewenang adalah hak untuk melakukan suatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan. Oke, ada 2 pandangan. Kalau teori formal ada pandangan klasik, wewenang adalah dianugerahkan atau karena dilimpahkan. Kayak kita misalnya kita dijadikan ketua, oh berarti itu dilimpahkan atau dianugerahkan untuk menjadi ketua. Atau misalnya presiden menganugerahkan saya menjadi menteri ya, menjadi asistennya. Saya akan menjadi menteri, itu dianugerahkan oleh presiden. Amin. Oke, ada teori penerimaan nih. Teori penerimaan yaitu wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Kasus seperti ini seperti apa sih? Kasus seperti ini adalah Anda pernah nggak? Misalnya Anda menunjuk teman Anda, oke kamu aja jadi ketua dan semua setuju. Nah itu karena apa? Dipercayai. Nah itu adalah dari teori penerimaan. Ya, jenis wewenang ya. Jenis wewenang yang satu wewenang lini atau line authority. Wewenang di mana atasan melakukan atas perintah bawahan langsung ya, yang diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Yang kedua, wewenang staff atau staff authority ya, hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staff untuk menyarankan, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personalia. Yang ketiga, wewenang staff fungsional atau functional staff authority ya, hubungan terkuat yang dapat dimiliki staff dalam satu satuan ini. Delegasi, kita sering mendengar delegasi. Delegasi adalah merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ada juga delegasi wewenang. Delegasi wewenang merupakan proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawahannya kepada orang-orang yang melaporkan kepadanya. Dan ada 4 kegiatan ketika dilakukan delegasi. Yang pertama, pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penerima delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang didapat. Pedoman klasik untuk delegasi wewenang. Yang pertama, ya prinsip saklar, harus ada garis wewenang yang jelas. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan seharusnya melaporkan kepada atasan. Yang ketiga, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye. Udah mau malam. Oke, welcome back again. Sekarang kita masuk ke dalam PTTL, pengantar teknik tenaga listrik. Oke, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih alurnya dari pembangkit sampai ke rumah kita. Nah, sekarang saya akan lebih jelaskan kembali lebih dalam lagi bagaimana proses dari ya sistem tenaga listrik. Oke, elemen pokok dari sistem tenaga listrik kita terbagi atas 3. Yang pertama, sistem pembangkitan. Pembangkitan bisa dibangkitkan dari berbagai macam pembangkit listrik, PLTA, PLTG, PLTU, ataupun energi listrik terbarukan. Yang kedua, yaitu sistem transmisi, yang seperti kita ketahui bagaimana listrik yang sudah diproduksi dihantarkan sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga adalah distribusi, ya distribusi bagaimana setelah listrik tersebut ya sampai ya di sebuah tempat itu akan didistribusikan ya, akan dibagi-bagikan ke pemakai-pemakai atau pengguna-pengguna atau pelanggan-pelanggan PLN. Oke, nah kita lihat ya, saya akan jelaskan kembali, kita lihat pada gambar. Silahkan melihat bagaimana mulai dari 3 elemen tadi, proses pembangkitan, sistem transmisi, dan juga sistem distribusi. Di sini kita lihat dari pembangkit yang ada turbin yang memutarkan generator sehingga menghasilkan listrik, memproduksi listrik. Lalu itu masuk ya, listrik tersebut keluar yang baru lahir kemarin kan, listrik yang baru lahir itu keluar ya, dan juga untuk menempuh perjalanan jauh berarti listriknya itu harus dinaikkan.
Oke, melalui trafo step up atau trafo penaik tegangan. Lalu tegangan listrik tersebut ya yang dalam 3 fasa itu dialiri di saluran transmisi. Setelah hampir sampai di sistem pendistribusian, kembali diturunkan ya, kembali diturunkan lalu dibagikan sesuai beban-beban dan distribusikan. Oke, nah proses penyampaian tenaga listrik ke pelanggan ya, karena berbagai persoalan teknis tenaga listrik hanya dibangkitkan pada tempat-tempat tertentu, sedangkan peralatan tenaga listrik atau pelanggan tenaga listrik tersebar di berbagai tempat. Oleh karena itu, penyampaian tenaga listrik dari tempat yang dibangkitkan sampai ke pelanggan memerlukan beberapa penanganan teknis. Ya, jadi memang sih kalau untuk pembangkit listrik memang agak sulit karena apa? Tempatnya kita nggak bisa digunakan atau kita membuat pembangkit letaknya di tengah-tengah pemukiman warga. Kecuali pembangkit itu seperti sekarang pembangkit terbarukan, energi terbarukan itu bisa langsung ditempatkan di rumah-rumah. Ya, nanti kita akan mempelajari hal itu. Oke, itu dari sistem. Baiklah, itu adalah sistem tenaga listrik ya. 3 sistemnya. Yang pertama apa? Coba ya, sistem pembangkitan. Yang kedua sistem transmisi dan yang ketiga sistem distribusi. Oke, itu kita sudah kupas tuntas dan nanti kita akan mengupas tuntas yang lain.